sahabat inspiratifku, berjumpa kembali bersama saya Firman Hussein di channel yang keren beken ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan perjalanan sejarah tentang setelah runtuhnya kekhalifahan, wilayah-wilayah yang dulunya berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah terbagi-bagi menjadi negara-negara baru di bawah pengaruh atau mandat kekuatan Eropa seperti Inggris dan Prancis. Kesepakatan rahasia Sykes-Picot 1916 antara Inggris dan Prancis mengatur pembagian wilayah Timur Tengah, yang kemudian menghasilkan perbatasan yang seringkali tidak mencerminkan kesatuan etnis atau agama di kawasan itu. Hal ini menjadi sumber konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. 2. Lahirnya nasionalisme Arab. Nasionalisme Arab berkembang sebagai respons terhadap kolonialisme Eropa di Timur Tengah. Runtuhnya kekhalifahan dan kehadiran kekuatan kolonial menginspirasi pergerakan kemerdekaan di banyak negara Arab. Namun, ambisi untuk mendirikan kesatuan Arab yang kuat terhalang oleh perpecahan politik dan kekuatan kolonial yang tetap ingin mengendalikan kawasan tersebut. 3. Kehilangan simbol kekhalifahan dalam dunia Islam. Kekhalifahan bagi umat Islam bukan hanya sekadar pemerintahan, tetapi juga simbol persatuan politik dan agama di dunia Islam. Runtuhnya Utsmaniyah membuat umat Islam kehilangan simbol kekuatan dan persatuan. Dalam beberapa dekade berikutnya, beberapa pemimpin dan negara mencoba menghidupkan kembali konsep kekhalifahan atau setidaknya membangun persatuan Islam, seperti melalui organisasi-organisasi internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam, OKI. Namun, tidak ada yang berhasil membentuk kekhalifahan dalam bentuk yang sama. B. Dampak terhadap Turki. 1. Sekularisasi dan modernisasi. Di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, Turki memisahkan agama dari pemerintahan dan menggantikan hukum syariah dengan hukum sipil ala Barat. Reformasi ini mengubah struktur sosial dan politik Turki secara mendasar. Turki beralih dari sistem kekhalifahan ke negara bangsa modern dengan sistem sekuler, bahasa resmi Turki dengan alfabet Latin, dan adopsi berbagai unsur budaya dan pendidikan Barat. 2. Turki sebagai negara sekuler di dunia Muslim. Perubahan yang dilakukan oleh Atatürk menginspirasi sebagian negara Muslim lainnya untuk melakukan modernisasi dengan cara serupa. Namun, sekularisasi Turki juga menimbulkan ketegangan di antara umat Muslim di Turki yang merasa terputus dari identitas Islam mereka. Perdebatan antara nilai-nilai sekular dan Islam terus berlangsung hingga kini, dengan kebangkitan partai-partai Islam di Turki modern sebagai upaya untuk mengembalikan nilai-nilai keislaman dalam politik dan masyarakat. C. Dampak terhadap hubungan internasional. 1. Pembentukan negara-negara mandat di Timur Tengah. Setelah Perjanjian Sèvres 1920 dan perjanjian lain pasca Perang Dunia Pertama, wilayah Utsmaniyah di Timur Tengah seperti Palestina, Irak, dan Suriah jatuh ke dalam kendali Inggris dan Prancis di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa. Negara-negara baru yang terbentuk seperti Irak, Lebanon, dan Yordania mulai memiliki identitas masing-masing. Namun masih berada dalam pengaruh kolonial sampai mereka memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua. 2. Meningkatnya ketegangan etnis dan agama. Pembagian wilayah yang tidak memperhatikan batas etnis dan agama memperparah ketegangan di wilayah-wilayah ini. Misalnya, Palestina menjadi pusat konflik antara kaum Yahudi dan Arab, yang dipicu oleh Deklarasi Balfour 1917 yang mendukung pendirian tanah air Yahudi di Palestina. Di Balkan dan Kaukasus, ketegangan etnis yang dahulu diredam oleh kekuasaan Utsmaniyah kembali muncul, menyebabkan konflik antara kelompok-kelompok etnis seperti Serbia, Bosnia, Armenia, dan Azerbaijan. 3. Peran baru Eropa dan Amerika Serikat di Timur Tengah. Setelah Perang Dunia Kedua,
Amerika Serikat mengambil alih pengaruh Inggris dan Prancis di Timur Tengah, terutama dengan mempertimbangkan kepentingan strategis minyak dan posisi geopolitik kawasan tersebut. Politik Amerika Serikat di Timur Tengah sering didasarkan pada upaya menjaga stabilitas kawasan yang berhadapan dengan pengaruh Soviet selama Perang Dingin. Runtuhnya kekhalifahan dan pembagian kawasan Timur Tengah menciptakan panggung baru untuk persaingan global ini. D. Upaya penghidupan kembali konsep kekhalifahan. 1. Gerakan Pan-Islamisme. Beberapa pemimpin dunia Muslim mencoba membangun kembali persatuan umat Islam melalui Pan-Islamisme, atau persatuan politik umat Islam di bawah satu kepemimpinan. Namun, ambisi ini seringkali dihadapkan pada hambatan politik, perbedaan ideologis, dan konflik kepentingan antar negara Muslim. Organisasi Kerjasama Islam, OKI, dibentuk pada tahun 1969 sebagai salah satu upaya untuk menyatukan dunia Islam, meskipun tidak dalam bentuk kekhalifahan. 2. Jericho Radical. Dalam beberapa dekade terakhir, beberapa kelompok radikal berusaha menghidupkan kembali kekhalifahan melalui jalan kekerasan dan ideologi ekstremis. Namun, kelompok-kelompok ini sering tidak didukung oleh mayoritas umat Islam dan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat internasional. Kesimpulan akhir, runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah meninggalkan dampak yang kompleks dan panjang bagi dunia Islam dan internasional. Wilayah-wilayah bekas kekhalifahan mengalami perpecahan dan jatuh dalam pengaruh negara-negara Barat, memicu ketegangan yang berlanjut hingga hari ini. Turki sendiri bertransformasi menjadi negara sekuler yang modern, sementara negara-negara Arab dan wilayah lainnya bergulat dengan nasionalisme dan kolonialisme. Di satu sisi, keruntuhan ini memungkinkan munculnya negara-negara berdaulat baru di dunia Islam. Di sisi lain, hilangnya kekhalifahan menimbulkan kekosongan simbolik bagi umat Islam, yang menginspirasi beberapa upaya untuk membangkitkan kembali persatuan Islam, baik melalui jalur damai maupun kekerasan. Hingga kini, jejak dari runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah masih terasa dalam dinamika politik, sosial, dan agama di dunia Muslim dan Timur Tengah, serta dalam hubungan global yang melibatkan kawasan tersebut. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kita simak kembali kelanjutan kisahnya bersama-sama berikut ini. Tantangan dan peluang di dunia Islam pasca kekhalifahan. Pasca runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah, dunia Islam menghadapi tantangan yang besar dalam menemukan keseimbangan antara identitas keislaman dan tuntutan modernisasi. Meskipun kehilangan kekhalifahan sebagai pusat persatuan Islam, dunia Islam tidak berhenti berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan global. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang yang muncul bagi dunia Islam setelah berakhirnya kekhalifahan. 1. Tantangan dalam membangun persatuan Islam. Perbedaan ideologi dan politik. Negara-negara Muslim memiliki sistem politik yang sangat beragam, mulai dari monarki absolut, republik, hingga negara-negara yang mengadopsi sistem sekuler. Hal ini menyulitkan upaya untuk membangun kesatuan Islam yang berbasis politik, karena masing-masing negara memiliki kepentingan, agenda, dan ideologi yang berbeda. Konflik antar negara Muslim. Perselisihan politik di antara negara-negara Muslim, seperti konflik Arab Saudi dengan Iran dan krisis diplomatik di Teluk, mencerminkan tantangan dalam mencapai kesatuan. Konflik ini sering diperburuk oleh perbedaan sektarian dan kepentingan politik internasional, yang menghambat kerjasama antar negara Muslim. Tantangan ekonomi dan pembangunan. Banyak negara Muslim yang masih menghadapi masalah ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan. Tantangan ini mempersulit mereka untuk fokus pada persatuan politik, karena prioritas utama banyak negara Muslim adalah meningkatkan taraf hidup rakyatnya dan mengembangkan ekonomi. 2. Upaya kerjasama melalui organisasi internasional. Organisasi Kerjasama Islam,
OKI didirikan pada tahun 1969. OKI menjadi forum bagi negara-negara Muslim untuk membahas isu-isu bersama, seperti isu Palestina, pembangunan ekonomi, dan upaya memperkuat solidaritas Islam. Meskipun OKI tidak mampu mewakili kekhalifahan, organisasi ini berfungsi sebagai platform diplomatik bagi dunia Islam. Organisasi-organisasi ekonomi regional. Beberapa negara Muslim juga membentuk organisasi ekonomi regional, seperti Dewan Kerjasama Teluk, GCC, dan Asosiasi Negara-Negara Islam untuk Kerjasama Ekonomi, D8, untuk mendorong perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi antar negara Muslim. 3. Kebangkitan identitas Islam dalam politik modern. Islamisme sebagai gerakan politik. Setelah runtuhnya kekhalifahan, gerakan Islamisme muncul di berbagai negara Muslim sebagai upaya untuk mengembalikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik dan sosial. Gerakan-gerakan ini berusaha menggabungkan nilai-nilai Islam dengan bentuk pemerintahan modern. Namun, pendekatan dan metode mereka sangat bervariasi, mulai dari cara damai hingga ekstrim. Partai politik Islam. Di beberapa negara Muslim, partai-partai Islam berhasil berpartisipasi dalam proses politik melalui jalur demokrasi. Sebagai contoh, Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP, di Turki mengusung agenda Islam moderat dalam kerangka demokrasi sekuler Turki. Partai Islam di negara-negara lain juga muncul sebagai kekuatan politik yang berupaya memperjuangkan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional. Perdebatan mengenai sekularisme dan syariah. Beberapa negara Muslim bergulat dengan perdebatan antara sekularisme dan penerapan hukum syariah. Banyak negara mencoba menemukan kompromi, di mana nilai-nilai Islam diintegrasikan ke dalam undang-undang tanpa mengubah sistem negara secara keseluruhan. Perdebatan ini mencerminkan tantangan bagi umat Islam dalam menghadapi perubahan sosial sambil mempertahankan nilai-nilai agama. 4. Tantangan eksternal dalam hubungan dengan Barat. Stereotip dan Islamofobia. Dunia Islam sering menghadapi stereotip negatif dari beberapa media Barat dan kebijakan yang dianggap bias. Hal ini menyebabkan meningkatnya Islamofobia dan memperburuk hubungan antara negara-negara Muslim dan Barat. Intervensi asing. Beberapa negara Muslim mengalami intervensi dari negara-negara besar, terutama karena alasan politik dan ekonomi, seperti konflik di Irak, Afghanistan, dan Libya. Intervensi asing ini sering memicu ketidakstabilan yang berkepanjangan, memperburuk kondisi keamanan dan ekonomi di negara-negara tersebut. Kepentingan ekonomi dan politik, dunia Islam, terutama di Timur Tengah, memiliki kepentingan strategis bagi negara-negara Barat karena cadangan minyak dan posisinya yang strategis. Hal ini menyebabkan beberapa negara Muslim merasa berada dalam tekanan politik dan ekonomi dari negara-negara besar. 5. Peluang dan kebangkitan ekonomi dunia Islam. Potensi ekonomi berbasis sumber daya alam. Beberapa negara Muslim memiliki cadangan minyak dan gas yang melimpah, seperti Arab Saudi, Iran, dan Qatar. Sumber daya ini memberikan peluang bagi negara-negara tersebut untuk mengembangkan ekonomi yang kuat dan berperan dalam perekonomian global. Ekonomi syariah dan industri halal. Dunia Islam mengalami perkembangan ekonomi syariah dan industri halal, yang mencakup perbankan syariah, makanan halal, pariwisata halal, dan produk-produk lainnya yang sesuai dengan prinsip Islam. Industri ini berkembang pesat dan menjadi sumber pendapatan baru bagi beberapa negara Muslim. Pertumbuhan demografis. Dunia Islam memiliki populasi muda yang cukup besar, yang dapat menjadi potensi untuk pengembangan ekonomi jangka panjang. Negara-negara Muslim memiliki peluang untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat memperkuat posisi mereka dalam ekonomi global. 6. Tantangan dan peluang dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Tantangan dalam pendidikan dan penelitian.
dunia Islam menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian. Keterbatasan dalam infrastruktur pendidikan dan akses terhadap sumber daya penelitian membuat banyak negara Muslim tertinggal dalam hal teknologi dan inovasi. Kerjasama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa negara Muslim bekerja sama untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui inisiatif seperti Jaringan Ilmuwan dan Teknolog Muslim, serta mendirikan universitas dan lembaga penelitian yang fokus pada isu-isu spesifik dunia Islam. Peran lembaga pendidikan Islam. Sekolah-sekolah dan universitas Islam berperan penting dalam mengajarkan ilmu agama sekaligus ilmu-ilmu modern. Namun, integrasi antara pendidikan agama dan sains masih menjadi tantangan di banyak negara Muslim. Dari pemaparan perjalanan sejarah di atas, maka dapat kita mengambil garis kesimpulan yang logis, yaitu sebagai berikut. Runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah meninggalkan dampak besar yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dunia Islam. Kehilangan kekhalifahan sebagai simbol dan pusat kekuasaan Islam memunculkan tantangan dalam mencari identitas, membangun kesatuan, dan menghadapi perubahan politik global. Di sisi lain, dunia Islam terus mengalami perkembangan melalui gerakan politik Islam, kerjasama ekonomi, dan peluang di bidang pendidikan dan industri. Meskipun tantangan tetap ada, dunia Islam memiliki potensi besar untuk bangkit sebagai kekuatan yang mampu berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan global. Kesempatan dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan kerjasama internasional menjadi modal penting bagi negara-negara Muslim untuk menghadapi abad ke-21 dengan posisi yang lebih kuat, sambil terus berupaya mencapai keseimbangan antara nilai-nilai keislaman dan tuntutan modernisasi. Sahabat inspiratifku di mana saja berada, demikian penyajian perjalanan sejarah ini. Saya sajikan semoga bermanfaat dan menginspiratif wawasan pengetahuan di dalam kehidupan kita yang sudah semestinya harus kita ketahui. Ikuti terus Safir Channel ini untuk mengikuti kelanjutan perjalanan sejarah Islam dan dunia di video Safir Channel selanjutnya. Saya Firman Hussein undur diri, dan saya ucapkan sampai berjumpa kembali.